Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emrolan Renaldi dengan NIM 09010581923004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Haristina Putri dan NIM saya 090105819032. Saya Muhammad Arif Brilian Hezar dengan NIM 09010881923036. Dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami tentang Perilaku mahasiswa Melakukan pelanggaran pilkada. Baiklah, adapun latar belakang dari materi yang kami angkat adalah pemilihan umum atau pemilu merupakan salah satu sarana demokrasi masyarakat Indonesia. Pesta demokrasi yang merupakan perwujudan tatanan dalam berkehidupan bernegara dan bermasyarakat yang berkedaulatan rakyat, pemerintahan dari dan untuk rakyat. Dalam pemilu ini setidaknya mencapai 3 hal. Yang pertama, lewat pemilu setidaknya kita dapat menguji hak-hak politik secara masif dan serempak. Kedua, dengan adanya pemilu diharapkan adanya rekrutmen yang dilakukan secara adil, terbuka, dan kompetitif. Ketiga, diharapkan adanya pergiliran kekuasaan yang damai. Setelah disinggung pada poin kedua, seperti yang kita ketahui, pada pemilu atau pilkada diharapkan adanya pemilihan anggota politik secara adil, terbuka, dan kompetitif. Namun, seperti yang kita ketahui, belakangan ini banyak pemuda, mahasiswa, generasi penerus bangsa yang malah melakukan pelanggaran dalam melakukan pilkada. Tentunya pelanggaran ini sangat tidak dibenarkan. Mengapa? Karena mengingat dampak yang akan ditimbulkan sangat berpengaruh pada masa depan bangsa Indonesia. Karena satu suara kita menentukan masa depan bangsa Indonesia. Adapun rumusan masalah dari materi kami, yakni ada 3, yaitu pertama, pengertian dan landasan hukum pilkada, yang kedua, pelaksanaan dan penyelewengan pilkada bagi mahasiswa, dan yang ketiga, apa peran mahasiswa dalam pilkada. Tujuan dibuatnya makalah ini yaitu untuk mengetahui penyebab terjadinya pelanggaran pilkada bagi mahasiswa. Untuk yang kedua, untuk mengetahui efek dan pelanggaran yang dilakukan dalam pilkada, terutama bagi mahasiswa. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah yang pertama, yaitu mengenai pengertian dan landasan hukum pilkada. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Sehingga jika digabungkan, arti dari demokrasi merupakan suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Seluruh anggota masyarakat yang memenuhi syarat diikutsertakan dalam kehidupan kenegaraan dalam aktivitas pemilu. Demokrasi di Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga sering sekali disebut dengan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila berintikan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan berpangkal tolak pada faham kekeluargaan dan kegotong royongan. Indonesia pertama kali dalam melaksanakan pemilu pada akhir tahun 1955, di mana pada saat itu banyak sekali diikuti oleh partai maupun perseorangan. Dan pada tahun 2004 telah dilaksanakan langsung pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat serta presiden dan wakil presiden. Dan sekarang ini mulai Juni tahun 2005 telah dilakukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau pilkada. Pilkada ini merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Dan ada 5 pertimbangan penting dalam penyelenggaraan pilkada langsung bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, pilkada langsung merupakan suatu jawaban atas seluruh tuntutan aspirasi masyarakat pada saat itu. Yang kedua, pilkada langsung merupakan suatu perwujudan atas konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang telah diamanatkan pada pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang ketiga, pilkada langsung merupakan sarana pembelajaran demokrasi bagi rakyat. Yang keempat,
Pilkada langsung sebagai sarana memperkuat otonomi daerah. Yang kelima, pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional. Ya, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pelaksanaan dan penyelenggaraan pilkada. Pilkada ini ditunjukkan untuk memilih kepala daerah di 226 wilayah yang tersebar dalam 11 provinsi dan 215 di kabupaten dan kota. Rakyat memilih kepala daerah masing-masing secara langsung dan sesuai hati nurani masing-masing. Dalam pelaksanaannya selalu saja ada masalah yang timbul. Seringkali ditemukan pemakaian ijazah palsu oleh bakal calon dan juga biaya untuk menjadi calon yang tidak sedikit. Jika tidak ikhlas memimpin maka tindakan yang pertama adalah mencari bagaimana supaya uangnya dapat segera kembali atau balik modal. Ini sangat berbahaya sekali. Dalam pelaksanaan pilkada ini pasti ada beberapa banyak kecurangan yang terjadi, yaitu satu, money politik. Seperti money politik ini selalu ada yang menyertai dalam setiap pelaksanaan pilkada dengan memanfaatkan masalah ekonomi masyarakat yang cenderung masih rendah, maka dengan mudah mereka dapat diperoleh dengan mudah dengan cara yaitu dengan contohnya bagikan uang kepada masyarakat dengan syarat memilih bakal calon tertentu. Yang kedua, intimidasi. Intimidasi juga sangat bahaya. Sebagai contoh yaitu di daerah penulis oknum, pegawai pemerintah melakukan intimidasi terhadap warga agar mencoblos salah satu calon. Yang ketiga, pendahuluan start kampanye. Tindakan ini yang paling sering terjadi, padahal sudah sangat jelas sekali aturan-aturan yang berlaku dalam pemilu tersebut. Berbagai cara yang dilakukan seperti pemasang baliho, spanduk, selebaran, sering juga untuk bakal calon memperupakan kepala daerah saat itu melakukan kunjungan ke berbagai daerah. Yang keempat yaitu kampanye negatif. Kampanye negatif ini dapat timbul karena kurangnya sosialisasi bakal calon kepada masyarakat. Peran mahasiswa dalam pilkada. Mahasiswa adalah kelompok sosial yang istimewa di tengah masyarakat Indonesia. Mereka dianggap memiliki peranan historis yang signifikan dalam sejarah bangsa ini. Terutama sebagai penyambung lidah rakyat, ini percaya masih begitu jujur dan idealis dan bersih dari tunggangan kepentingan golongan ketimbang pra-elit politikus yang sudah terlalu sering membohongi masyarakat. Mahasiswa yang notabene sebagai agent of control benar-benar harus menjaga idealisme sebagai mahasiswa, mengontrol suatu kebijakan elit yang mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak pro kepada rakyat. Sebagai mahasiswa, seharusnya kita dapat memposisikan diri kita dalam menghadapi situasi seperti ini secara demokrasi dan memberi yang terbaik bagi masyarakat. Pola pikir yang kritis dan paradigma yang baik harus dikedepankan agar tidak mengarah kepada pragmatis sebagai benteng pengawal demokrasi. Kita harus dapat bersifat netral dan bukan condong kepada partai-partai atau caleg yang mendekati kita. Setiap mahasiswa Indonesia tentu bebas menentukan pilihan, bentuk partisipasi atau yang paling tepat menyambut momentum pemilu. Ada banyak peranan teknis yang bisa kita lakukan mahasiswa untuk memastikan pemilu berlangsung sesuai harapan. Semisal menjadi bagian dari tim pengawas, panitia, penyelenggara kampanye, pemilihan cerdas, ataupun mendukung kandidat tertentu. Prinsipnya, apapun sikap politik yang kita ambil, haruslah bersikap rasional dan dapat bertanggung jawab. Baiklah, yang terakhir saya akan menjelaskan kesimpulan. Bangsa yang belajar adalah bangsa yang setiap waktu berbenah diri. Pemerintah Indonesia telah berusaha membenahi sistem landasan untuk menempatkan kepentingan rakyat. Walaupun dalam pelaksanaan pilkada ini masih ditemui berbagai macam permasalahan, tetapi semua wajar karena Indonesia baru menghadapi ini pertama kalinya setelah pemilu langsung untuk memilih presiden dan wakilnya. Ini semua dapat digunakan untuk pembelajaran politik masyarakat, sehingga masyarakat dapat sadar dengan pentingnya berdemokrasi, menghargai pendapat, kebersamaan dan menghadapi sesuatu. Manusia yang baik tidak akan melakukan kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga untuk pemilihan umum yang berikutnya kesalahan yang timbul dapat diminimalkan, sehingga pemilihan umum dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kalau ada kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.